Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisa Beta Nurlian dengan nomor induk mahasiswa 20051214044 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari internet. Pada kesempatan kali ini, terdapat 5 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sejarah internet dunia, yang kedua sejarah internet Indonesia, yang ketiga sejarah internet service provider Indonesia, yang keempat manfaat internet, yang kelima aplikasi internet. Materi yang pertama adalah sejarah internet dunia. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global, dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP. TCP sendiri memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol dan IP memiliki kepanjangan Internet Protocol. Lalu, berdasarkan sejarahnya, internet berupa jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau United States Defense Advanced Research Projects Agency pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yaitu ARPANET yang memiliki kepanjangan Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. ARPANET adalah sebuah proyek yang memungkinkan untuk membuat sistem yang saling terhubung. Proyek ARPANET merancang untuk bentuk jaringan, kehandalan, dan seberapa besar informasi yang dapat dipindahkan, serta akhirnya semua standar yang telah ditentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal dengan TCP atau IP yang hingga saat ini masih dikembangkan. Tujuan awal dibentuknya ARPANET adalah untuk keperluan militer supaya data tidak tersentralisasi. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah apabila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Karena dikhawatirkan akan hancur pada saat peperangan. Dengan cara ini, diharapkan apabila salah satu jaringan putus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis terpindah ke jalur yang lain. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, kemudian University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan tersebut akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Setelah terbentuknya internet, perkembangan ini terus menjadi hingga sekarang. Proyek-proyek pendukung lainnya sudah banyak yang diterapkan pada zaman sekarang ini. Contohnya saja seperti proyek DNS, pengelamatan IP, email, TCP atau IP, WWW, dan masih banyak lagi. Perkembangan internet masih terus berkembang dan memunculkan banyak inovasi atau perangkat atau sistem. Seperti contohnya yang masih hangat sampai sekarang adalah cloud computing, yang mungkin akan menjadi tren di masa depan. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai
4 tahun setelahnya, yaitu tepatnya di tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network atau NSF-Net didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSF-Net inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSF-Net tersebut. Negara-negara tersebut antara lain adalah Australia, Inggris, Perancis, Jerman, Kanada, dan Jepang. ARPANET sendiri diturunkan pada tahun 1990. Namun, memang internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga saat ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet hanya berbentuk informasi berbasis teks. Dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan lagi oleh CERN, yaitu European Organization for Nuclear Research. Di tahun 1993, Internet yang memiliki kepanjangan Internet Network Information Center mulai didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Kemudian sekitar tahun 1994 internet masuk ke negara Indonesia. Baik, materi yang selanjutnya yaitu sejarah internet Indonesia. Setelah kita mengetahui sejarah singkat internet dunia, sejarah internet di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Juni 1988. Pada tanggal tersebut, berdasarkan dari catatan Huis, Arin, dan Apnik, UI Natlab, protokol internet pertama dari Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Indonesia mulai merasakan internet pada tahun 1992 oleh beberapa orang yang tergabung dalam Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya, yaitu RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subikarto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo. Merupakan beberapa nama-nama pada awal pengembangan internet Indonesia sekitar 1992 hingga 1994. Mereka telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesianya datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Club ITB di tahun 1986. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di media cetak seperti Kompas yang berjudul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio pada bulan November 1990, dan juga beberapa artikel pendek di majalah Elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Kemudian materi yang ketiga adalah sejarah Internet Service Provider Indonesia. Pada tahun 1994, berdiri Indonet sebagai ISP komersial pertama Indonesia yang dipimpin oleh Sanjaya, yang pada awalnya memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet, dan akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan klien Surel Pine, serta chatting dengan conference pada server AIX. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet yang pimpinan BRM. Beberapa ISP atau ISP kemudian berdiri seperti Wasantara Network pada 1996, Indosatnet pada tahun 1996, dan Telkomnet pada tahun 1998.
Maraknya penggunaan internet di Indonesia didukung dengan merebaknya warnet pada tahun 1996 yang memudahkan masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai perangkat komputer untuk menyewa komputer dengan fasilitas internet dengan biaya per jam. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang-sekarang yang tentunya lebih ke arah komersial. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa. Pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang dan membuahkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Kemudian materi yang keempat adalah manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa manfaat internet yang dapat dirasakan oleh manusia. Yang pertama dalam bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis kita akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi jauh lebih luas. Kemudian yang kedua dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Kemudian yang ketiga adalah bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut terjadi karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Sesuai dengan pengertian internet sendiri, media elektronik di abad ke-21 banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat, dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya, perusahaan media cetak selain memberikan berita melalui surat kabar, juga membuka media channel di internet untuk mendapatkan berita yang tidak hanya dari lingkup dalam negeri saja, tetapi sudah mencakup internasional. Kemudian yang keempat adalah bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Kita cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Kemudian yang kelima adalah bidang sosial dan hiburan. Bidang ini banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial, yaitu penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut juga menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik, meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian, selanjutnya kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu aplikasi internet. Dari sekian banyak aplikasi internet yang ada pada saat ini, yang paling banyak dikenal dan digunakan antara lain adalah World Wide Web atau WWW, email, mailing list, newsgroup, internet relay chat, file transfer protocol, telnet, Gopher, dan ping. Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai beberapa aplikasi internet tersebut. Yang pertama adalah World Wide Web atau WWW. WWW adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Kemudian, yang kedua adalah email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik.
Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, Bolehmail, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah mailing list. Mailing list atau mail list adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Kemudian selanjutnya terdapat newsgroup, yaitu aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. Biasanya, anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan ketertarikan yang sama serta membahas topik-topik tertentu. Kemudian yang kelima, terdapat Internet Relay Chat atau IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet. Bercakap-cakap di internet ini dikenal dengan istilah chatting. Kemudian yang keenam ada File Transfer Protocol atau FTP. Adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari komputer lain. FTP biasanya digunakan untuk download atau upload file. Kemudian selanjutnya ada Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita mempunyai IP address dengan user ID dan password ke komputer tersebut. Kemudian terdapat Gopher. Gopher adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Namun, informasi yang didapat hanya terbatas pada teks saja. Kemudian yang terakhir adalah Ping. Ping adalah Packet Internet Cover yang digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang kita gunakan terhubung dengan komputer lain di internet. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.